nih perintah sunat nggak ada di Al-Quran, maka diterangkan di hadis, gitu Ustadz? Atau enggak? Kalau contohnya dulu sunat kan sulit ya kalian terangkan di mana ada perintah sunat. Quran nggak ada, hadis pun nggak ada. Lalu apakah ini berlaku kesepakatan ulama menjadi tentang perintah itu? Oke. Jadi hadis dengan Al-Quran itu ya sama-sama dipakai. Misalnya sunnah dalam Al-Quran mana? Wa idza Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ya, itu Al-Quran Al-Baqarah 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji itu hanya dengan beberapa kalimat. Kalimat di situ perintah dan larangan. Maka Nabi menjelaskan apa perintah di sini. Ada 8, diantaranya hitan. Ya, atau nanti summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya meneruskan mengikuti milah Ibrahim. Apa isinya? Ya hitan diantaranya. Jadi Al-Quran dan hadis sama-sama membahas hitan itu. Cuma orang itu kan tidak ngerti apa kalimat di ayat ini. Tidak ngerti situ. Menganggap tidak ada dalam Al-Quran. Gitu. Padahal dalam tafsir ini ada hadis juga. Gitu. Silakan, apa lagi? Ganti tanya boleh nggak Bang habis ini Bang? Nah, mantap. Saran saya. Mantap, Gul. Serangan balik, Gul. Kan tadi pertanyaannya tinggi mana Al-Quran sama hadis. Nah Bang, tinggi mana ucapan Yesus sama ucapan Paulus Bang? Nah silakan Bang. Tinggi mana ucapan Yesus sama ucapan Paulus? Ya, ucapan Yesus lah. Serius itu Bang? Kalau ya Bang, Yesus kan coba Tuhan. cari di mana Yesus bilang Taurat itu batal Bang. Di mana Yesus menyatakan Taurat itu Batal. Oke. Buat membuktikan tinggi mana sebenarnya ucapan Yesus pemahaman sama ayat Paulus. itunya dengar. Yang pasti memahami kitab itunya perlu lagi Iya, jawab ahlinya. aja Ada lagi namanya gimana? tafsir Alkitab. Jawab aja. Mana ayatnya Yesus bilang Taurat batal? Nanti kutunjukin ayatnya bahwa menurut Paulus Taurat itu batal. Iya, ada yang contohnya nih yang dibatalkan tuh yang mana? Yang mananya yang dibatalkan? Itu contohnya. Oke. Contohnya yang dibatalkan itu hukum-hukum seremonialnya. Contoh dengar Bang. Contohnya pengorbanan, contohnya penghapus dosa melalui pemotongan korban darah anak domba. Domba asli ya. Pemotongan burung merpati itu udah gak laku lagi. Oke. Tetapi kalau Bang, coba contoh- kasih ayat ada di sebagian mana Yesus bilang Taurat batal. Silakan cek di Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Yesus bilang di dalam Matius, jika kehidupan beragamamu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Pertanyaannya, jika abang bilang bahwa perkataan Yesus itu lebih tinggi daripada ucapan-ucapan Paulus yang diinventarisir di surat, maka mana Yesus menyebutkan bahwa Taurat itu batal? Bang, coba aku tanya, mana Al-Quran menyatakan ada kitan atau sunat? Enggak, Kan sama jawab juga tadi itu. udah dijawab Ustaz Sama Tahta. seperti Pakai yang diterangkan hadis, Cak Tahta pakai tadi. ayat Kalau bahwa semuanya ikutilah mulai dituangkan, yang lurus. bisa satu rumah ini lembaran Alkitab itu. Enggak, makanya Jawab perlu dulu. ada. Yuk bertanya, kami jawab. Tapi yang sekarang salahnya ketika kita tanya pertanyaan kenapa abang you lari, itu. coba jawab dulu. Di mana Coba kalau Yesus abang bilang tanya, Taurat di mana itu batal? Al-Quran ada kitan? Kan gak ada juga. Diterangkan Ya, di mana Yesus bilang Taurat tafsir itu Alkitab batal? lagi itu. Jadi pertanyaannya yang salah. Itu betulkan pertanyaannya baru kau jawab sendiri, silakan. Salah benerin pertanyaanku Bang, benerin Bang. Nah, mending kayak gitu boleh. Ya udah Pertanyaan yang benerin kalau sebenarnya, pertanyaanku itu salah. apa ya, ke arah mana maksud si Paulus menyatakan batalnya hukum Taurat itu? Ke arah Apa maksud mana? Paulus? Kasih ayat Efesus 2:15. Silakan Bang, cek. kasih ayat lah di mana bisa lembu bisa dipotong di Al-Quran kan sama juga Oke, aku kasih susah ayat kok ya, temukan gedein itu. aku.
Kalau kau minta Arif. ayat seperti itu, Bang, Oke, sama kau terhitung nih harus dikasih data. Afan Nahi Arifera, Gedin. Nah, kita kasih data ya teman-teman ya. Coba Sabar dulu nggak dikasih Abang, data. data itu Sabar dulu nggak Efesus dikasih data. 2:15 ya. Ya, Sabar ya, ya, dulu. ya. Terhitung nih jangan tantrum. Mana tadi? bukan Alat peraga. pertanyaanmu yang nggak berbobot, pertanyaan Oke, menjebak. silakan nggak cek. sportif. Ya udah, Dikatakan sabar orang dulu. ilmu Sebab kebenaran, matinya tapi pertanyaanmu sebagai manusia ia telah Kau pikir orang membatalkan bodoh hukum semua Taurat. di sini. Kata siapa Dari jenis teman-teman? pertanyaan pun Kata nampak kalau kau mau Saul menjebak. Tarsus. Pertanyaannya, Menangmu lah kau. Aku bukan cari kalau menang di Abang sini. menganggap bahwa Aku pingin tahu perkataan aja. Yesus itu lebih besar dari Paulus, di mana Yesus bilang Taurat batal. Silakan Bang jawab. Diulang dulu. Dia membaca, dia juga ngomong. Anda dengerin dulu ya, dibaca datanya. Silakan kalau dia Oke. diulang. Tadi kan aku tanya, tadi kan abang tanya, Bacakan. tadi kan abang tanya, lebih besar mana Al-Quran atau hadis? Tapi Atta ingat udah ya, jawab, aku lebih bukan besar pendeta Al-Quran. ya, menurut- Dan udah dijelaskan. menurut dan aku udah ini ya, menurut diterangin. aku, menurut Sekarang ganti pribadi aku nih ya, tanya, jangan- lebih karena aku besar bukan mana ahli, ucapan aku bukan Yesus pendeta, aku atau bukan perkataan teologi. Paulus yang terinventarisir di surat-surat? Abang jawab lebih besar Yesus. Nah, pertanyaannya, di mana Yesus bilang Taurat telah batal? Paulus bilang di Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Yesus bilang di Matius 5, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Di mana Yesus bilang Taurat batal? Silakan jawab, jangan lari, tantrum, kabur. Ayo. Macet, Semanong Khalid, ayo. Kok di mute aku? Capek aku ngomong, rupanya kau mute Hendy. Gantian lah, gantian jangan kayak pasar. Kalau kau mute aku, kau sendiri dan nerangkan. Aku dengar aja lah. Kan Ya aku udah, mute jawab, diriku jawab, sendiri. jawab. Aku dengerin aja lah. Kita kasih waktu teman-teman. Artinya Ikhwan, kita Enggak. kasih waktu, kita kasih. kau waktu. lah nerangkannya. Capek aku ngomong, rupanya kau mute aku. Kau lah nerangkan. Gantian jangan kayak pasar kau, Gabriel. Waduh. Enggak gini, kalian ada ini yang karena dia punya komal belaga. Enggak, ini kan Sekarang diskusi, aku terangkan ya, kau mute. teredukasi yang Kawan, di bawah. kau lah nerangkan Ya. sekarang. Biar aku yang dengar karena kau lebih ahli. Ayolah. Ya, gantian. Sekarang Anda silakan tanggapi. Bang Goldian dari tadi kan nampilkan data, itu ditanggapi. Yuk. Ayo, kesempatan Gabriel sekarang, yuk. Silakan Ayo dibuka Bro mic-nya. Gabriel, lo tanya tentang Islam kami jawab. Kami kasih data, kami kasih fakta. Giliran dikasih satu pertanyaan aja. You belum nunjukin ayat dan datanya Tadi sama kan sekali. Jawab coba. Tadi aku jawab, nggak sadar aku rupanya kau mute. Udah capek kali aku nerangkannya, rupanya kena mute. Ya Kurang makanya asam. Sekarang kalau kau orang terangkan ngomong lah. itu gantian, jangan nyerocos. Gantian, coba jawab. Giliran kami diem. Dengerin omongan you. Di mana Yesus bilang Taurat batal? Kalau omongan Yesus lebih gede dari omongan Paulus. Ya ngambek, tantrum tritung ini. Macet. Pura-pura, aduh, aku di mute. Aku udah ngomong dari tadi. Lagi browsing dia, teman-teman. Boleh Enggak aku kan browsing, enggak bro. Kecil kali jawaban kayak gini. Di ujung Ya, kukuku jawaban kayak gini. betul. Kau Oh yang iya, nerangkan dulu. jawab, silahkan. Mana gua bukain datanya? Kalau HP lu cuma satu. Mana? Macet. saya jawab boleh pakai Alkitab, boleh dalil. Anda Macet. ke sini, Anda Islam Pakistan? Kristen. Ya silakan. Ya. Bantu temenmu bang. Roh Tadi dalam satunya tubuhnya dengan- nggak mampu bantu jawab. Tadi dengan matinya kan, dengan matinya sebagai sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat. Tapi ingat,
bukan membatalkan, menghilangkan, tetapi menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Coba di dalam tampilkan dirinya. datanya Goldian sebelum Kalau baca. Mas bilang gitu. Ada hukum kasih Jelas karunia. ayat ini aku Sebentar. tunjukin ya. Lalu Coba kita tunjukkan datanya Gak usah dulu Bang. takiyah, lawan Goldian gak usah takiyah. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana dikatakan ada hukum baru membatalkan ini. Gak usah takiyah loh. Kata Yesus, Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jangan aku baca ya, aku baca. Kamu nggak usah jelaskan, ini kitab saya loh. Saya jelaskan ya. Kalau di dalam Matius 5 ayat 17 dia berkata begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kata menyediakan di situ berarti menghilangkan. Paham? Dia baca di ayat 17 baik-baik. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan kalau dalam kamus bahasa Indonesia KBBI itu sama dengan menghilangkan, meniadakan. Sementara dia bilang di sini membatalkan, tetapi hukum itu berlaku tetap ada hukum Taurat tidak dihilangkan, tetapi dia tetap dibatalkan. Oke, Masa berlakunya- menurut Yesus, masa berlakunya karena menurut dengan matinya dia Yesus, yang datang kembali oke. itu adalah hukum. Oke, pertanyaannya menurut Yesus, pengikutnya wajib melaksanakan hukum Taurat nggak? Gantian. Yang satu bilang meniadakan, Yesus Ya bilang udah, tidak ini pertanyaan meniadakan. lanjutan, coba jawab aja. Soalnya Jangan, dari tadi kamu takiyah, kalau nggak nunjukin dengar data. baik-baik bahasanya. Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk meniadakan, menghilangkan. Enggak kelas kami takiyah Goldian. Di telapak Oke. kaki kami semua jawaban itu Artinya- gampang. Saya dengar. Artinya Kalau hukum dalilnya Taurat batal begitu, jangan nggak? kamu rubah dalil. Ya udah Kamu nggak usah rubahnya takiyah, otakmu artinya yang hukum bengkok. Taurat batal nggak? Jangan dalil itu tidak. Ya udah. Saya ambil alih Goldian. Oke, Ini lanjutkan dah. pertanyaan sederhananya begini. Apakah hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak berlaku. Silakan. Gitu aja dulu. Baru lanjut. Diulang ya bahasa Indonesia nih. Apakah hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak berlaku. Silakan. Setuju dok Goldian? Pertanyaannya Setuju. Habis dijawab Goldian masuk lagi. Lanjut. Standby, aduh. Oh nggak dijawab ya? Bahasa Indonesianya ya? Macet biasa. Oh jadi macet ya? Dia macet. Bro, datang, jangan modal besar mulu, jawab. Silakan Pendeta Indra, dibuka mailnya Pendeta Indra. Waduh. Itu dengan demikian bahwa dengar. Hukum yang pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang Bukan itu yang ditanya, pertanyaannya bahasa Indonesia. Apakah hukum Taurat berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Silakan. Buka mute-nya. hukum Taurat dan hukum kasih karunia sudah ditaruh di dalam diri Yesus. Enggak dijawab. Enggak dijawab. Tantrum. Bahasa Indonesianya jelas nih. Maka dia menghilangkan hukum Taurat tidak. Iya, bentar. Ada inspirasi nih. Silakan inspirasi anak Kristen ya. Jawab. Entar dulu bahasa Makanya Indonesia baca diulang ya, lagi diulang hukum. nih. Diulang bahasa Indonesia. Kenapa sih terhitung nih tantruman gitu? Apakah hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? Kenapa kalau kamu tidak tahu tanya kepada kami yang Saya ulang nih, kalau nggak mau menjawab kita turunin ya. Setuju ya? tidak peduli, saya tidak peduli sama orang bodoh. Lo. Ya udah, mulai keluar ajaran kasihnya. Apakah hukum Taurat berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Coba ke inspirasi yang jawab yang normal dikit. Tidak tahu itu. Yang normal dulu, inspirasi silakan coba. Tuhan Allah. Yang satu Yesus bilang aku tidak datang meniadakan, berarti Nggak jawab dia. dia tidak berlaku karena sudah ditaruh dalam diri Yesus. Apa sih, ngomong apa sih? Dan hukum Taurat. Ngomong apa sih? Kalian? Makanya digabungkan. Ngomong apa sih? Tantrum dia. Turunin ya, nggak ada guna orang kayak gini. Nggak bisa dialog. Nggak bisa lah. Silakan Anda ngetik aja di bawah, ketik sepuasnya di bawah.
Ketik sepuasa panjangin ketikan lu. Kalau perlu kamu buat buku. Kau buat buku sesuai argumentasimu baru kau jual. Tapi saya nggak tanggung jawab ada yang beli apa enggak ya. Ini si Camat ini. Selamat sore Lanjut. si Camat. Oke, halo bro, selamat malam untuk semuanya. Iya, Kristen ya. Iya, Saya Kristen, bro. Islam cuma Oke, menang oke. tua katanya. Islam cuma Iya, menang tua. iya. Ya, silakan. Silakan. Anda berdiskusi dengan Bang Goldian. Lanjut. Ya, pertanyaannya apa bro? Nya itu apakah hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Kalau untuk sekarang ini tidak berlaku lagi bro. Semangat. Tidak berlaku, jujur dia. Dia pengikut Paulus, Goldian. Lanjut. Nah, makanya gini. Tadi kan Kita gini, kalau bentar Bang Camat. Tadi Kalian kan aku gini bro. tadi kan Jangan ada terlalu Kristen banyak yang tanya. ngomong. Sekarang kalian pilih, kalian runding dulu. Siapa kalian yang mau diskusi sama aku? 1 lawan 1 yuk. Sama Goldian, saya hanya moderatorin. Kalau melenceng saya balikin ke topik. Anu loh. Ya lanjut. Kita Jadi nggak akan menurut melenceng dia, dari topik dengerin ini. dulu, dengerin. Anda Sekarang sudah mengatakan. Entar dulu bang, izin dulu. Saya atur. Habis ini Anda ngomong kok. Jadi dia udah jawab hukum Taurat itu tidak berlaku buat Kristen. Nah kalau begitu pertanyaan selanjutnya, kalau bukan hukum Taurat, Kristen ini pakai hukum siapa dan dari mana itu hukum? Silakan lanjut. Nah, harusnya pertanyaanmu kenapa kau bilang nggak berlaku gitulah. Jangan loncat-loncat. Kalau tidak berlaku, sekarang Anda ini pakai hukum apa dan dari mana itu hukum? Silakan. Nah, dengar ya. Di dalam Matius 5 ayat 17-18. Ini kita bahas ya. Nah, kalau kita lagi baca ini perhatikan tanda kutip bacanya komakah, titikkah. Perhatikan bro ya, kita baca ya. Matius 5 ayat 17 bunyinya begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, koma ya, melainkan untuk menggenapinya, titik. Ya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, koma ya bro ya, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Koma ya, koma. Ya. Koma. Sebelum semuanya terjadi. Titik, selesai. Nah, poinnya di sini adalah sebelum semuanya terjadi ini artinya sebelum Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Itulah poinnya. Karena dikatakan Yesus di tiang salib telah menjadi kutuk untuk membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Kata Jadi siapa itu? ini- Kata siapa? Itu kan kata Paulus. Iya, kata Paulus, bukan Nah, kata dengar bro. Bro, Yesus. dengar ya, dengar. Saya jelaskan lagi. Ayat 17, melainkan untuk menggenapinya. Gini, logikanya begini bro. Ya, biar saya bukakan ya. Kepanjangan Ada sih bro. pertandingan. Bro, kenapa Sebentar. anda kepanjangan gantian bro? Udah belum? Sebentar, biar saya jelaskan apa arti menggenapi Bukan ini. bukan Arti itu yang ditanya menggenapi tadi ya. loh. Bukan itu yang ditanya loh. Ini udah jelas Tadi. gak berlaku lagi Bentar, karena bro. udah digenapin. Iya udah kita terima itu tidak berlaku lagi udah di karena udah jawab. Karena udah digenapi Pertanyaan oleh selanjutnya Yesus. tadi abang, Anda udah jawab itu. Pertanyaannya, kalau hukum Taurat tidak berlaku lagi, Kristen itu pakai hukum apa dan dari mana itu hukum? Oke. Silakan. Sebentar ya. Kita bicara pakai dalil. Dalil mana yang lo bawa? Alkitab juga. Kita Oke. buka ayat Alkitab. Jangan kepanjangan ya bro, gantian bro. Aku belum ngomong. Jadi sebenarnya benar yang dikatakan siapa ya? Konstantin. Siapa sih? Koni, Bu Koni.
Kristen sekarang itu Paulison. Pendengar, Nah, gini bro. pengikut Bro, apa yang dengar ya. diucapkan Paulus. Supaya kamu tahu hukum apa yang dipakai umat Kristen sekarang. Nah, itu ada ayatnya di Matius 5 ayat 43 Matius 5:43. sampai 45. Matius 5 berapa? Matius 5 ayat 43. Oh itu Jadi ya. baca ya bro ya. Ya, biar ku baca ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oke, cukup bang, cukup gantian bang. Gantian ya, Anda panjang kali. Silakan kalau dia nih. Ini ajaran kasih katanya. Silakan. Oke, makasih Pak Camat. Jadi apa yang diucapkan Yesus teman-teman nggak mengeliminasi bahwa hukum Taurat itu telah batal. Berbeda sama yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15. Paulus bilang sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Nah, ini ku kasih ayat. Tadi kan ngutip Matius 5 ayat 17, terus ke 19. Oh, kalau nggak digenapi, Taurat itu bakal batal kalau sudah digenapi. Takiyah ya, nggak ada dikatakan. Padahal Yesus bilang di ayat 20-nya, ya, lanjutin. Apa kata Yesus? Coba cek. Camat Samaria, lo pengikut Paulus apa Yesus? Apa kata Yesus? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Enak gak tuh? Apa kata Yesus ke orang-orang Kristen yang ngaku pengikut Yesus? Kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke kerajaan sorga. Paulus di Efesus 2 ayat 15, nggak tahu dia dapat wahyu dari mana, bilang sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ajaran kasih yang lo kutip di Matius 5 ayat 40 ke bawah sama sekali nggak mengeliminasi bahwa Taurat itu tetap harus didirikan. Bro, jawab. Sampai langit dan bumi runtuh. Oke, bisa ku jawab ya bro ya. Nah, jadi gini. Di ayat ini telah ditekankan ya kan. Di ayat 17 Yesus sudah menekankan melainkan untuk menggenapinya. Artinya gini bro, menggenapi. Ya kan, misalnya ada nih pertandingan hitung, lomba hitung, ya kan? 1 sampai 10. Akan tetapi di dalam perlombaan ini selama berpuluh tahun hanya mentok di angka 5 selama berpuluh tahun ya kan. Tiba-tiba ada seorang pintar yang hadir. Dia mampu menemukan angka 6, 7, 8, 9, 10 hingga genaplah pertandingan ini. Menurut Anda, apakah pertandingan seperti ini perlu dilanjutkan lagi? Tolong dijawab. Oke, aku jawab ya. Bro, di dalam Matius 5 ayat 17 itu sama sekali nggak mewakili dengan analogi yang ditunjukin. Baca ayat 20-nya, baca. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagamaan
ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kutanya bro, orang Yahudi dan orang Farisi itu ketika melakukan syariat-syariat Tuhan itu kayak mana? Dia hanya beriman atau melakukan syariat-syariat? Coba jawab. Soalnya nanti ku tunjukin ayatnya kalau ada pertentangan antara Paulus dan adiknya Yesus. Jawab bro. Oke, jadi sekarang pertanyaan tentang hukum Taurat udah selesai ya. Sekarang kamu lari ke bagaimana cara Loh, siapa orang Farisi dan yang ngomong ahli-ahli selesai? Taurat beribadah. Siapa yang ngomong selesai? Nah, sekarang gini bro. Arti ayat 20 ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi di sini konteksnya perlu kita cari bagaimanakah hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Ini perlu kita telusuri bro. Oke, sepakat ya, kita telusuri. Ya, telusuri. Bagaimana kehidupan bagaimana kehidupan orang-orang Farisi ini? Kita telusuri ya. Kita cari ayatnya, oke? Matius 5 20. Iya, Matius 5:20. Ini kita perlu selidiki kenapa Yesus ngomong seperti ini. Kita harus tahu bagaimana hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Oke, langsung ini. ya bro, aku mau tanya samamu. Nah, Bro, kalau bro percaya Yesus itu Tuhan dan dibangkitkan di antara orang mati karena imanmu, bro diselamatin nggak? Bro Camat ini. kalau iman Kristen ya bro, Masuk Tadi surga selamat. ya? masuk surga. Kalau Oke. kita bukan Berarti Kristen yang tanpa munafik. harus Karena berbuat gini syariat, bro. kan? Sebentar. Oke, berarti tanpa Saya harus tahu berbuat lari. syariat, kan? Saya tahu Ya, arah kemana aku kamu tanya nanti bawa sama- ayatnya. Berarti tanpa harus berbuat Sebentar. syariat. Ya bro. Saya tahu kemana kamu nanti akan membayar Iya, ayat. berarti membawa tanpa harus arah berbuat syariat pembicaraan ya, ini. bro, ya? Karena Yesus 10 ayat 9. Yesus berkata, Sebab jika kamu mengaku karena dengan Yesus mulutmu berkata di sini, bahwa Yesus dengar, adalah Tuhan dan tidak percaya dalam semua hatimu orang yang bahwa berseru-seru Allah telah kepadaku membangkitkan dia dari antara orang mati, akan maka kamu masuk akan ke dalam diselamatkan. kerajaan surga. Akan tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu akan membawa ke sini. Enggak, Saya tahu. enggak. Oke. Sekarang gini aja. Kita cari dulu informasi kenapa Yesus berbicara seperti di ayat 20 ini ya. Oke? Coba cari. Kita cari dulu bro ya. Ya, oke. Macet. Macet. Mute bukan macet ya bro ya. Oke. Kita nggak modal Ya, comot cari, di sini. kita tunggu. Kita modal data ya bro Kita ya. tunggu teman-teman. Nah, Enggak, dari ini tadi menarik. Ini mau sudah kasih tunjuk, ini menarik ya. Paulus dari menyatakan, tadi sudah kalau ada kamu iman saja, sudah ada kamu tiga diselamatkan. pertanyaan Tapi ada yang saya pandangan jawab lain. ya bro ya. Di antara rasul-rasul kita yang sudah ditulis. ada 3 pertanyaan yang saya jawab, oke? Apakah Enggak, ini bro, enggak diskusi menjawab, lintas bro. agama atau cuma Ya, tanya-tanya bro, doang? Enggak menjawab, enggak ngasih data dari tadi. Lah, saya udah pakai data. Bro hanya Di menafsir. ayat 17 Bro, itu hanya sudah menafsir digenapi. apa yang aku omongin. Bro hanya menafsir Itu udah ayat-ayat digenapin. yang ada di Biblos. Sebentar saya cari data kelakuan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ya. Ya, gitu ya, teman-teman. Tadi ada Bible, siapa tuh namanya? Gabriel. Tanya ke Ustadz Tahta sama ke teman-teman Muslim. Lebih besar mana? Lebih pokok mana? Lebih otoritatif mana, ajaran Al-Quran atau hadis? Nah, kami jawab, lebih otoritatif Al-Quran. Lalu giliran kita tanya, lebih otoritatif mana ucapan Yesus atau ucapan Paulus yang ada di surat-suratnya?
Teman-teman terhitung jawab ucapan Yesus. Nah, aku kejar tuh di mana Yesus membatalkan hukum Taurat. Nggak bakal nemu. Sedangkan Paulus di Efesus 2:15 ayat 16 juga bilang bahwa Taurat telah batal. Jadi lebih besar mana? Paulus dong. Nah. Paulus itu lebih besar dari Yesus. Serius teman-teman, Paulus lebih besar dari Yesus. Camat sedang telepon Paulus. Aduh. Jangan lupa follow kawan-kawan kita yang di sini, teman-teman. Paulisten masih cari ayat. Nggak tahu macet atau masih cari ayat dia. Nah ini bro, supaya kamu tahu kenapa ayat 20 tadi Yesus mengatakan seperti itu tentang perbandingan apabila hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Inilah kelakuan orang Farisi. Buka di Matius 23 ayat 13. Baca. Nah, ini bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan ludah rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Poinnya apa bro di situ? Ini tentang, ayat ini tentang tabiat-tabiat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu beribadah, taat beribadah, akan tetapi mereka munafik, bro. Nah, makanya ayat yang tadi Yesus membandingkan kelakuan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia membandingkan Gitu loh, bro. dengan orang Kristen. Dengan Yang dibandingkan pengikutnya. Yesus itu siapa? Yang dibandingkan dan orang Farisi pengikutnya. dengan siapa? Dengan Orang siapa? Farisi dengan pengikutnya. Oke, pengikutnya siapa? Kalian. Ya murid-muridnya dong, 12 Oke, murid. murid-muridnya. Tambah 70 murid. Berarti menurut Yesus boleh nih beriman tanpa perbuatan ya? Percaya gitu. Seperti yang dikatakan Paulus di Roma 10 ayat 9. Betul? Gini bro, gini. Apabila kamu sedang membahas Yesus, fokus dulu ke topik Yesus. Nanti Loh, kita ini Yesus loncat atau ke Paulus Paulus. topiknya bro? Karena Yesus atau gini. Paulus dari tadi yang kita bahas? Karena gini Lebih bro. otoritatif mana Gini. antara Yesus dan Paulus? Soalnya dua ucapan antara Paulus dan Yesus ini berbeda, bro. Saling bertolak belakang. Bro. Bahkan Yesus ini punya pengikut yang mengajarkan Alkitab amalannya. Siapa adiknya Yakobus? Alkitab ini adalah satu buku yang di dalamnya terdiri firman Tuhan dan tulisan-tulisan pengikut Yesus yang diimani oleh Kristen sebagai kitab suci. Ini dalam satu buku, bro. Bukan dua buku. Kita tidak mencari, misalnya kita tidak membahas Alkitab, tapi kita bahas dari sumber lain, misalnya majalah bola, majalah ini. Akan tetapi kita membahas Alkitab, kita cari topiknya di Alkitab juga. Oke, bro, Gitu bro, loh, bro. bro, nangkep nggak topik kita Yesus atau Paulus? Ya. Jadi antara ajaran Paulus sama ajaran Yesus ini tuh yang kalian ikutin yang mana? Tadi kan sudah saya tunjukin. Menurut Dengar. Yesus, Taurat itu tidak pernah batal. Bahkan dia
klaim bahwa kalau kamu Kristen yang katanya pengikut Yesus, kehidupan beragamaanmu tidak seperti ahli Taurat ini nanti dan orang-orang Farisi, kamu nggak dapat kerajaan Allah. Terus bro, coba ya, ketika Yesus menjelaskan oknum-oknum munafik dari ahli Taurat dan orang Farisi, lalu bro mengeneralisir dan membenarkan jawaban dari perkataan Yesus, itu nggak nyambung. Ubur-ubur ikan lele nggak nyambung, le. Gini Ya. bro, ubur-ubur Sedangkan ikan Paulus, lele. ini Paulus Kalau kamu di Roma 10 kalau ayat 9 nyambung di pikiran membatalkan kamu, Taurat, le. besok kamu tidak akan jadi Islam lagi, bro. Duh, Kalau ini nyambung di pikiran kamu, besok kamu tidak akan jadi Islam lagi. nah kalau pikiranmu Akan tetapi, nyambung, nanti dengar malam dulu, lo nggak akan bakal tetapi, jadi Kristen. Islam memang Karena Kristen sekarang ini ditakdirkan pengikut untuk Paulus. selalu membantah Alkitab. Ubur-ubur ikan lele nggak nyambung, le. Kemana? Jawab. Coba Gini, yang kalian ikutin tadi ajaran kamu siapa? minta mana buktinya kalau hukum Taurat telah dibatalkan. Loh. Saya udah kasih analogi. Oke, ku kasih. Hukum Nah. Taurat telah dibatalkan. Dan hukum Ini loh, Taurat ini loh. telah dibatalkan, telah digenapi Yesus. Iya, Yesus membatalkan nggak? Makanya Yesus nyuruh agar kalian yang konon katanya mengaku jadi umatnya mengerjakan perintah hukum Taurat nggak? Mengerjakan perintah Allah yang di sorga nggak? Ubur-ubur ikan lele, macet kau. Le. kami tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat Iya, lagi, kata bro. siapa? Kata siapa? Karena hukum Kata Taurat siapa? sudah digenapi Yesus. Kata siapa kamu nggak hidup di bawah kutuk hukum Nah. Taurat? Kata siapa? Jawab. Kata Rasul Paulus. Nah, kata Paulus. Coba Yesus mana Nah, dibilang? oke. Kalau kamu nggak Kamu hidup di bawah tahu hukum nggak Taurat, kasih ayatnya. hubungan Paulus dengan Yesus? Kasih ayatnya mana Yesus bilang kalian nggak terikat hukum Taurat, bahwa Taurat telah batal. Ayo ubur-ubur ikan lele. Kami Jangan mengimani kabur-kabur, Alkitab kami mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian 1 sampai Wahyu tuh udah Dan aku baca. siapapun itu bolak-balik. yang berbicara itu kami imani. Iya, Paulus mana ini jawab? ya, Paulus ini. Kalau di Al-Quran namanya bulos loh. Biarin, bro. Kalau ajaran Paulus ini. Paulus sama Yesus itu berbeda. Mana yang kau ikutin? Sekarang gini, yang memilih si Paulus ini menjadi rasul siapa? Paulus ngeklaim, aku bisa buktiin kisah kejadiannya di kisah para rasul. Coba itu nanti saling buktikan. bertolak belakang. Paulus datang ngasih klaim. Buktikan. Mana dalilnya? Ya, Mana lanjut dalilnya? aja. Lanjut aja. Ntar ku cariin. Coba jawab. Kita berfokus kepada ajaran Yesus atau Paulus. Coba apa yang diajarin Yesus, apa yang diajarin Paulus? Jawab. Sebentar begini. Kami meyakini Apa yang setelah diajarkan Paulus, Yesus dan apa yang diajarkan dengar Paulus? dulu. Coba jawab. Jangan kayak toa bising. Dengar dulu orang ngomong. Kami mengimani bahwasanya Rasul Paulus adalah orang yang dipilih Yesus untuk memberitakan kerajaan surga. Oke. Itu iman kami. Kamu nggak bisa bantah. Ya, imanmu oke. Terserahlah imanmu. Nggak kasih datanya gini loh. Paulus mana? Karena ada Paulus dasarnya. Suruh ngomong. Terkecuali bahwa gini Taurat loh. telah batal, kasih datanya. Terkecuali gini. Buka kitabmu. Terkecuali gini. Punya Alkitab Ujuk nggak? tiba-tiba, nah begini, dengar dulu. Kecuali begini ya. Mulai dari Matius sampai kisah para rasul ya kan? Tidak ada tentang Paulus. Tiba-tiba muncul surat Paulus. Ini perlu dicurigain. Loh, bro, di gospel kanonik nggak ada bro tentang Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada ngomong tentang Paulus. Coba buktiin. Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu adalah full story tentang kelahiran sampai kematian Yesus. Full story. Nah, akan tetapi penulis kisah para rasul, penulisnya adalah Lukas. Di Paulus kisah para atau rasul, Lukas? Lukas ini Yang nulis kisah menulis Paulus lagi gini yang nulis bro. kisah para rasul Lukas atau Paulus? Lukas dong. Ya, coba Itu lanjutan buktiin. tulisan Lukas loh. Buktiin. Kamu butuh bukti. Kamu Ya, cari buktiin. sendiri. Kan kamu ngeklaim bro. Yang nulis kisah Bukan para ngeklaim, rasul itu Lukas. fakta.
Coba buktiin. Oke, ini kita cari ya. Lukas nih wartawan ya teman-teman. Kalau dicek di Lukas 1 ya, tiba-tiba diklaim sebagai penulis kisah para rasul. Nah, ini dia. Hmm. Di lembaran belakang Alkitab, kitab kisah para rasul dipercaya ditulis oleh Lukas, Oh, dipercaya seorang ya, dokter dibuktikan ya. yang berpergian bersama Rasul Paulus. Oke. Kitab ini merupakan Jadi lanjutan Paulus dari atau Lukas Injil yang Lukas. nulis? Yang nulis kan Lukas. Dia Oke. mengikuti jejak Paulus. Dia bersama-sama dengan Paulus, si Lukas ini. Bukan si Paulus yang nulis kisah para rasul. Ya mana Akan tetapi datanya? kitab Itu kan kisah para yang rasul kami percayai, yang adalah kami percayai. lanjutan kitab Lukas. Karena penulis Alkitab itu jelas. Injil Matius ditulis oleh Rasul Ini nih, Matius. buka datanya ya. Injil Markus. Ah. Aku buka datanya di Bible Answer. Coba. Acts contradict Paul's letter. Ditambahin and Luke. Jadi Paulus sama Lukas, bro. Nggak hanya Lukas. Kan saya udah bilang tadi. Nah. Lukas yang Jadi Lukas bersama-sama doang dengan apa sama Paulus. Paulus? Lukas apa Nah, Paulus? di Coba sini kasih kamu data dengar. Lala ngomong. Coba sebentar Oke, ya. balik. Aku nggak peduli siapa yang nulis, Ucok, Nah, atau oke. siapa, atau Konstantin. Nggak, jadi gini. Sebentar Yesus, begini. itu yang Yo amalin Kamu apa? harus tahu di kisah para rasul berapa Paulus mulai diceritakan. Enggak, jawab aja. Kecuali Nggak dari usah awal dia. ajaran Misalnya Yesus gini nih. apa yang kau amalkan? Sebentar begini. Misalnya seandainya mulai dari awal tulisan itu Paulus yang berkata, iya, itu tulisan Paulus. Ajaran Yesus apa Ini. yang kau amalkan? Coba jawab. Pertanyaanmu entah kemana-mana. Kau lari ke sunat, kau lari ke Paulus, Nggak ada kau yang lari ke sunat. amal. Ku balikin Sekarang ke gini aja. tajuk awal. Ajaran Yesus mana yang kau amalkan? Ajaran Yesus Gini atau aja. ajaran Paulus? Oke, ku kasih kesempatan Gini aja, bro. gantian. Habis ini aku Ah. yang ngomong. Gini aja ya. Nah. Kalau kamu lari ke sana, lari ke sini, pembahasan tentang hukum Taurat ini nggak akan selesai. Nggak bakalan selesai. Kamu membantah sesuai yang tidak kamu imani. Tapi andai kata kita satu iman, kita berdebat, itu wajar. Ini saya yang lebih tahu kitab saya. Oh, Tapi enggak, kamu bro. bantah. Gua lebih Oh. tahu kitab lo. Bro, gua lebih tahu Al-Qur'anmu sebenarnya, bro, daripada orang-orang Oke, Islam. ku tanya, yang benar Oke. mana? Iman saja kau diselamatkan atau iman dengan perbuatan? Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi iman itu harus sejajar dengan perbuatan. Oke, berarti salah ya yang dibilang Paulus di Roma 10 ayat 9. Mana? Kita buka. Roma 10 ayat 9 kita buka. Nantangin. Dikata dia lebih paham biblos daripada gua. Enak aja. Ini. Ada nggak di sini konteksnya perbuatan? Roma 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selesai. Udah, tewas. Kok tewas? Ya Nggak ada yang mana tewas. di situ dikatakan adanya perbuatan. Nah, ini sama dengan asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama ini syahadat. Ngaco lu. Sok-sok lu, Sama ngaco ini lu. loh. Lu kalau nggak ada ilmu Sama. udah tidur sono. Ngaco aja lu. Lu yang nggak ada ilmu, kalian tanpa melihat. Lah, perlu Ada-ada paham aja Al-Quran namanya. ngomong.
Oke, aku kasih ayatnya lagi ya. Tewas ini habis ini. Tewas. Paham Al-Quran Tewas. daripada umat Islam. Sok tahu kau. Oke, camat. Sini dulu ya. Kalian mending bahas siapa si kami dalam surah Maryam ayat 17. Nggak usah kemana-mana. Itu dulu jelaskan. Tewas ini. Siapa si kami dalam surah Maryam ayat itu dulu kalian temukan dulu. Itu dijawab sering di bawah situ kata nahnu itu kau itu. Diam kau di situ. Terusin dulu kau. Coba Kalian ditanya nggak mau. Loh, siapa yang nggak mau? Pertanyaanmu dijawab 1 detik itu nahnu kami mengagungkan suatu peristiwa. Ya udah. Mana si kami di surah Maryam 9? Pada saya udah Ya jawab itu loh. Siapa si kami itu? Jamali Tadim. Siapa Udah si jawab, kami? Kita udah jawab loh. Kita jawab. Itu perulang. Saya udah perulang banyak majestic, jawab dari bentuk tadi. Kemuliaan. Saya memang tujuan saya naik ke sini mau nanya surah Maryam. Ya Udah. ntar kami jawab. Udah. Turun dulu di bawah. Udah kalah dia, pindah ke Al-Quran. Udah tewas. Nggak bisa kan ngasih tunjuk mana perbuatan yang menyelamatkan. Paulus bilang imanmu itu yang menyelamatkanmu, perbuatanmu sia-sia. Nah itu berbanding terbalik dengan ajarannya Yesus. Dan masih ada ajarannya adiknya Yesus. Kita buka Yakobus 2. Ini teman-teman yang belum tahu, Yakobus ini adiknya Yesus ya. Jadi musuhan ini sama Paulus ini. Karena beda ajarannya. Apa kata Yakobus? Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Kalau lo nggak melakukan syariat-syariat, hukum Taurat, lo mati. Makanya ada pentolan Kristen Advent. Kalau lo hanya imani saja seperti yang dikatakan Paulus di Roma 10 ayat 9, lo mati menurut Yakobus. Selesai kan? Tewas. Aduh, malah tanya nahnu terus. Kalau itu nahnu udah kita jawab berkali-kali loh. Masih ada ditanya. Tewas ya teman-teman. Innalillahi. Enggak, sudah enggak kondusif dia gol. Ada pertanyaan lucu. Ada lagi nih sih. Keluarga lo. Yakobus ini adiknya Yesus. Buis Yakobus. Coba. Jacob. Ya memang adanya Yesus ada toh. Iya. Sambil nunggu Junedi, selamat malam Junedi. Selamat malam Bang Handi. Pak Junedi bener itu Yesus punya keluarga ya? Iya, ada keluarganya Bang. Keluarganya ada nggak yang mengatakan Yesus Tuhan? Ya setelah tertulis sih nggak ada Bang. Oke, Gol yang ini anaknya baik ini Junedi. Silakan Gol. Nah, gimana Bang? Ya, teman-teman Kristen ikutin itu sekarang ajaran Yesus atau ajaran Paulus, Bang? Ajaran Yesus. Oh, ajaran Yesus. Kristen ya, Bang ya? Ya, yang penting saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Oke, Bang. Agama Silakan. nggak menyelamatkan bagi saya, tunjukkan Bang. ke kita di mana Yesus nyuruh membatalkan hukum Taurat, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Dia menggenapi. Oke. Tapi Bang, Paulus bilang di Efesus 2 ayat 15, hukum Taurat batal. Abang pilih mana? Pilih ikut Paulus atau ikut Yesus? Oh, di Ini Efesus. Datuk siapa lagi nih? Datuk. Sebentar Bang. Oh, ada Datuk lagi nih. Efesus. Itu aku. Sorry. Lanjut. Efesus berapa tadi Bang ya? Efesus 2 ayat 15, Bang. Silakan cek. Efesus 2 ayat 15. Heeh. Ya kan, di situ kan perikopnya dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Ya kan, ayat karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah
yaitu Ya. perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dalam diri Yesus ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bukan membatalkan ini Bang. Oke, kita kasih tunjuk ya. Ini loh Bang, Efesus 2. Coba baca. Abang baca dari ayat 14-nya Bang. Iya, udah aku baca Bang satu perikop. Semua kitabmu udah aku baca ya Bang, gimana? Oh, berarti abang salah mengartikannya ini. kalau Oh, begitu. berarti Paulus yang salah Bang, jangan salahkan saya. Oke, ayat 14 kita turuti teman-teman. Ayat 14, bentar. Nah, ayat 14-nya gimana Bang? Karena dialah damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah apa Bang? Coba baca. Dia mana ya? Ia telah baca. Telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Selamat datang di kebenaran Bang. Jadi begini Bang. Oke, nggak batal ya Bang ya? Taurat. Enggak batal. Oke, baca lagi Bang. Enggak, di ayat Apa kata Paulus? 14. Enggak, baca lagi Bang. Di ayat 14-nya itu kan sudah jelas Bang. Dan karena dialah damai sejahtera kita. Yesus itulah damai sejahtera kita. Yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Nah, jadi menurut Paulus di situ Bang, ya, tadinya hukum Taurat itu berlaku hanya untuk orang Yahudi. Itu dirobohkan Bang. Karena hukum Taurat itu menjadi tembok pemisah kan di situ. Oke. Jadi Taurat nggak batal ya Bang ya? Jadi enggak. Oke. Yo. Kita tembak lagi teman-teman. Dengan Ya, matinya. Abang harusnya bisa baca Bang ya. Sekali lagi. Tadi kan udah kena Di awet. ayat 14 itu. Oke. Kita baca dari 14. Karena Ya. dialah damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok Dan pemisah yaitu merobohkan perseteruan. tembok pemisah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah telah apa Bang? Bang, tadinya Telah apa hukum baca? Taurat itu. Baca. Ini kitabmu tolong baca. Iya, tadinya Iya, hukum iya. Taurat Baca, itu kan telah hanya apa, Bang? untuk orang Yahudi. Gini mungkin pertanyaannya nih. Hanya untuk orang Ya, Yahudi. baca. Telah apa Bang? Sekali Jadi aja diam baca. dulu. Jadi di sini pertanyaannya adalah di sini yang batal di sini adalah A hukum Taurat, B hukum Burundi. Yang mana yang batal Bang? Bang, coba baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah apa sekali Bang? Baca. Merubuhkan tembok pemisah itu loh, Bang. Oke, baca lagi ya. Oke, karena dialah damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah apa Bang? Ya, jadi hukum Taurat Baca dulu. Telah apa? Aduh. Jadi hukum Taurat Iya, itu baca dulu. Telah apa? dengar Sekali aja membatalkan baca. di situ, Bang. Baca. Udah membatalkan di situ, Oke, Bang. selamat datang Ya di kan? kebenaran, Bang. Membatalkan di situ, bukan Kan tidak enak gitu lagi, ngaku, Bang. Membatalkan di situ. Tadinya Enak. untuk orang Yahudi hukum Taurat itu. Udah cukup. Kesimpulannya gini Bang Junedi, dengarkan baik-baik. Di sini sejak matinya Yesus, yang batal adalah, karena ada kata membatalkan, yang batal adalah A hukum Taurat, B hukum Burundi. Yang mana yang batal Bang? Jangan lupa dengan tembok pemisah tadi. Iya, Tembok iya, pemisah Bang. Bukan di situ. Sekali lagi Bang Pak Junedi izin ya. Di sini yang batal itu apa? Yang batal? Jangan di situ. Tadinya hukum Taurat itu hanya berlaku kepada bangsa Yahudi, Bang. Ya udah Bang, yang batal hukum Burundi apa hukum Taurat? Ya kan, berarti Yang berlaku batal hukum Burundi atau hukum Taurat? Itu maksud Paulus, Bang.
Di situ. Jadi jangan abang salah ngerti di situ bang, jangan abang salah ngerti di ayat itu. Kalau begitu jadi lanjut hukum aja Taurat selangkah nggak nih, batal, lanjut. teman-teman. Junedi, lanjut selangkah. Menurut Anda, apa hukum Taurat itu apakah masih berlaku untuk Kristen? A berlaku, B tidak. Nah, masih bang justru itu karena Masih, Yesus datang untuk baik. menggenapinya. Baik, udah Bang cukup. Apa fungsi hukum Taurat buat Kristen? Silakan. Loh, fungsi hukum Taurat itu kan tahu bang, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita. Tetapi Oke, kita tidak cukup bisa, menjalankan kehidupan. tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu sepenuhnya bang. Iya cukup Bang, cukup Bang. Udah Dengan dijawab, udah kasih paham karunia kita. Yesus lah, bang. Nah, di Udah situ. cukup. Oke. Penganut hukum Taurat itu Tuhannya siapa? Nah, kalau penganut hukum Taurat itu bang, ya, ada Yesus bang, Siapa? Yesus. Yesus. Di mana datanya Yesus adalah Tuhannya penganut hukum Taurat? Ya nyatanya ada di Alkitab saya bang, ada apa Yang mana namanya? Bang? Kira-kira Bang? Perjanjian Coba Lama, cari. Alkitab Perjanjian Coba cari Baru. di hukum Taurat Yesus itu Tuhan. Di mana Bang? Iya, itu kan dalam prainkarnasinya di dalam hukum Taurat itu belum dikatakan Yesus bang, tetapi dia itu adalah firman tadi di situ. Saya ulang kembali. Saya itu udah poin nih. Apakah Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya Kristen? Sama bang, sama. Oke, Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhannya Nabi Musa itu, Lalu tegas, entar lu Tuhannya Nabi tegas. Musa itu juga Yesus Malam. bang. Tuhannya Nabi Musa Yesus. Tuhannya Kristen? Yesus juga bang. Yesus. Tuhannya Maria? Tuhannya Maria juga Yesus bang. Oke, Tuhannya Pak Yusuf, bapaknya Yesus? Yesus juga, semua Yesus bang. Semua Yesus. Berarti Maria ini Tuhannya adalah anaknya begitu ya? Secara manusia, Yesus itu anaknya bang. Oke, berarti Maria Tuhannya adalah anaknya sendiri gitu. Secara manusia, Yesus itu adalah anaknya. Oke, Yesus itu Secara manusia atau bukan ketuhanan- manusia? Secara ketuhanan, Yesus adalah Tuhannya. Diulang dulu Bang. Sederhana nih. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Yesus itu manusia dan Tuhan. Berarti Tuhan kamu manusia. Ya, Yesus itu manusia dan Tuhan, kan di situ. Iya, artinya Tuhan kamu manusia dan Tuhan. Iya. Jadi Manusia dan- Tuhanmu ada dua, manusia Tuhanmu satu, yang bukan yang Tuhan gitu ya. Dua ya Tuhanmu ya. Jangan dipisah bang, dia tak bisa dipisahkan itu bang. Oke. Yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Yesus itu sendiri bang, Tuhan. Oke. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? Karena berdiam dalam roh. Dengarkan dulu pertanyaannya. Maka Dengar dia dulu Bang Junedi, ini sederhana loh. Saya nggak ada waktu lama nih. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? manusianya Yesus adalah manusia sejati bang. Tetapi Oke. karena Pertanyaannya manusia- bukan itu. Apakah manusianya Yesus adalah Tuhan? manusia